Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek akhir sistem basis data dengan studi kasus setiga. Anggota kelompok Ardis Pradana Wicaksono, Risma Alicia, Muda Khairul Naim, dan Mukti Zainal. Latar belakang, semua proses bisnis yang dilakukan di Setiga, semua dilakukan secara manual, tidak ada yang secara sistem. Karena tingkat transaksi barang dan jasa cukup tinggi, membuat owner kerepotan dalam pendataan secara manual. Dan jika dicatat secara manual, menurut owner rawan hilang dan dalam proses analisis rentan untuk terjadi human error yang mengakibatkan owner salah dalam mengambil keputusan selanjutnya. Setiga tidak memiliki pegawai ataupun orang yang membantu dalam toko. Toko murni dihandle oleh sang owner sendiri, oleh karena itu tidak dilakukan lagi proses pendataan karena menyita tenaga dan waktu owner. Dalam proses bisnis 3, transaksi penjualan tidak tercatat, setiap customer yang datang tidak pernah tercatat, setiap barang yang baru datang oleh setiap supplier tidak pernah dicatat. Serta owner menginginkan supaya terdapat struk dalam setiap terjadi transaksi supaya terlihat lebih resmi dalam pembiayaan yang dilakukan. Owner menginginkan setiap ada transaksi dapat tercatat sehingga pada saat dibutuhkan owner dapat melihat laporan-laporan seperti penghasilan berbulanan atau tahunan, jumlah jasa yang telah dilakukan per bulan maupun per tahun. Owner juga ingin setiap customer tercatat dalam setiap transaksi supaya owner bisa melihat sudah berapa banyak customer yang datang dan berapa frekuensi mereka membeli barang atau jasa di Setiga supaya bisa mendapat perlakuan khusus. Owner ingin mengetahui supplier mana yang barangnya paling banyak ditampilkan dalam kurun waktu tertentu di toko. Hal ini supaya owner dapat mengetahui seberapa berkualitasnya barang dari masing-masing supplier. Tujuan utama dalam pembangunan sistem yang ingin kami supaya rancang basis data yang kami buat dapat membantu owner dalam segala permasalahan-permasalahan yang ia punya mengenai transaksi dan lain-lain yang harus bisa dilakukan secara digital atau otomatis. Manfaat untuk toko Setiga, pemangku kepentingan atau stakeholder akan mendapatkan sejumlah manfaat dari implementasi sistem tersebut. Sasaran aplikasi ini adalah ke owner dari Setiga. Ruang lingkup penerapan sistem database Setiga adalah sebagai berikut. 1. Transaksi pembelian barang dan jasa. 2. Manajemen status persediaan. 3. Pengumpulan data pelanggan. 4. Pengiriman barang dari supplier. 5. Batas persediaan alas kaki. 6. Proses pemilihan jenis layanan untuk transaksi layanan. 7. Batas persediaan barang-barang lainnya. Proses bisnis yang terjadi di Setiga, barang datang dari supplier. Setelah barang datang dari supplier, owner akan melakukan penyortiran. Setelah penyortiran berlangsung, barang jika dirasa tidak layak, maka barang akan dikembalikan kepada supplier. Jika barang dirasa layak, owner akan mengatur sistem pembelian barang offline maupun online. Jika sistem pembelian barang offline, maka barang akan didisplay di toko Setiga. Jika sistem pembelian barang online, barang akan diupload di sosial media Setiga. Setelah itu customer dapat memilih untuk memilih jenis pembelian barang offline maupun online. Jika jenis pembelian barang offline, maka customer akan datang di toko Setiga dan memilih dan mencoba barang. Jika barang tidak cocok, maka customer dapat memilih barang lagi. Jika barang dirasa cocok, customer akan diarahkan untuk melakukan transaksi langsung antara owner dan customer. Setelah transaksi, customer dapat memilih untuk melakukan pembayaran cash maupun transfer. Setelah selesai pembelian, barang tidak dapat dikembalikan maupun ditukar. Dan jika customer memilih untuk melakukan pembelian online, maka customer akan pergi ke halaman sosial media Setiga dan memilih barang. Jika barang tidak cocok, maka customer akan melakukan pemilihan barang lagi. Dan jika barang cocok, maka customer akan melakukan konfirmasi pembelian kepada owner. Setelah customer melakukan konfirmasi, customer akan melakukan input identitas dan data diri.
Setelah melakukan input identitas dan data diri, customer akan diarahkan untuk melakukan transaksi online antara owner dan customer. Setelah customer melakukan transaksi online antara owner dan customer dapat memilih untuk memilih jasa kirim yang akan dipakai, yaitu JNT maupun JNE. Setelah customer memilih jasa kirim, salah satu dari jasa kirim, customer akan melakukan konfirmasi jasa kirim yang dipakai kepada owner. Setelah konfirmasi, akan melakukan pembayaran transaksi ongkir. Setelah melakukan transaksi pembayaran ongkir, owner akan menyerahkan paket kepada jasa kirim. Setelah barang atau paket sudah diterima jasa kirim, paket akan dikirim dan jasa kirim akan menyerahkan nomor resi kepada owner. Setelah nomor resi diterima owner, nomor resi akan diserahkan kepada customer untuk menunggu dan melacak barang. Setelah barang sampai, barang sudah tidak dapat bisa dikembalikan maupun ditukar. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ARD CrossFood di Setiga. Jadi di sini ada 10 entitas, yaitu entitas customer, toko, transaksi, ekspedisi, metode bayar, detail transaksi produk, detail transaksi jasa, supplier, produk, sama jasa. Nah, untuk di sini di tabel customer, ID customer ini sebagai primary key, dan untuk tabel toko, nama toko di sini sebagai primary key, dan untuk tabel ekspedisi, ID ekspedisi sebagai primary key, dan untuk metode bayar, ID bayar sebagai primary key. Nah, untuk detail transaksi jasa, transaksi ID itu sebagai foreign key, dan jasa ID itu sebagai foreign key. Dan untuk tabel jasa di sini ID jasa itu sebagai primary key. Nah, untuk tabel produk di sini ID produk ini sebagai primary key, dan ID supplier di sini sebagai foreign key. Nah, untuk tabel supplier di sini ID supplier ini sebagai primary key, dan untuk detail transaksi produk di sini transaksi ID itu sebagai foreign key dan produk ID itu sebagai foreign key. Nah, untuk tabel transaksi di sini ID transaksi itu sebagai primary key, dan untuk foreign key-nya itu nama toko, ID ekspedisi, sama ID bayar, terus ID customer. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang relasi dan kardinalitasnya. Untuk relasi customer ke tabel transaksi itu satu tuh M, yaitu one to money. Customer dapat melakukan banyak pesanan, dan untuk kardinalitasnya itu 1 to M. Nah, untuk relasi transaksi ke detail transaksi produk, yaitu satu transaksi dapat memiliki banyak detail produk. Untuk kardinalitasnya itu 1 transaksi to M, detail produk. Dan untuk relasi transaksi ke tabel toko, di sini tuh satu toko dapat mempunyai banyak transaksi, dan untuk kardinalitasnya tuh banyak transaksi ke satu toko. Nah, untuk relasi ekspedisi ke transaksi, yaitu satu ekspedisi dapat kirim banyak transaksi. Untuk kardinalitasnya tuh satu ekspedisi banyak transaksi. Nah, untuk di tabel transaksi ke metode bayar, jadi itu relasinya tuh satu metode bayar dapat melakukan banyak metode bayar. Untuk kardinalitasnya tuh satu transaksi ke banyak metode bayar. Nah, untuk relasi ke detail transaksi jasa ke tabel jasa, yaitu satu jasa dapat memiliki banyak detail jasa, dan untuk kardinalitasnya tuh satu jasa ke banyak detail jasa. Dan untuk relasi detail transaksi produk
ke produk, yaitu satu produk dapat memiliki banyak detail produk, dan untuk kardinalitasnya tuh satu ke banyak detail produk, satu produk ke banyak detail produk. Dan untuk relasi supplier ke produk ini tuh satu supplier dapat memiliki banyak produk, dan untuk kardinalitasnya tuh satu supplier ke banyak produk. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari database ketiga ke PHP MyAdmin. Jadi di sini kami sudah menginput beberapa data seperti data transaksi, toko, supplier, produk, metode bayar, jasa, ekspedisi, detail transaksi produk, detail transaksi jasa, dan customer. Di sini dapat dilihat dari jumlahnya masing-masing, ada 300, 334 dan seterusnya sampai ke transaksi, yaitu 503 data. Jadi di sini yang kami ambil asli dari data dari setiga, ada dari supplier, produk, metode bayar, jasa, ekspedisi, dan toko. Untuk customer dan transaksi belum ada pendataan karena pendataan dilakukan secara manual. Owner mengaku belum melakukan itu. Jadi kami di sini ada untuk membantu owner supaya dapat mengimplementasikan secara otomatis dan dapat membantu owner. Di sini kami sudah menginput beberapa nama customer dan transaksi yang mereka lakukan. Jadi saya akan mencari laporan-laporan yang sekiranya dibutuhkan oleh owner. Yang pertama itu ada laporan tahunan. Di sini karena transaksi yang kami input itu dari 2023, maka yang muncul hanya 2023 menggunakan sintaks seperti ini. Ini year digunakan untuk mengambil tahun, month digunakan untuk mengambil bulan dari waktu dan tanggal. Jadi di sini ada kolom waktu dan tanggal, year digunakan untuk mengambil tahun, month untuk bulan. Dan di sini kita mentotalkan jumlah dari grand total untuk mengetahui pendapatan akhir. Di sini kita group by tahun dan bulan. Kita kirim. Lalu di sini terdapat laporannya, yaitu total penjualannya selama bulan Januari, Februari hingga bulan November. Untuk selanjutnya di sini ini digunakan untuk mencari frekuensi berapa kali customer kembali ke setiga. Di sini kita menggunakan sintaks join. Awal tabel itu dari transaksi dan kita joinkan ke customer. Di sini fungsinya kita join ke customer supaya kita bisa mengambil namanya, karena di transaksi tidak ada nama, sedangkan kita ingin mengambil nama customer, maka bisa digunakan sintaks join. Lalu di sini fungsi dari on itu adalah untuk menggabungkan dua tabel yang berbeda menggunakan atribut yang sama. Atribut yang sama di sini ada customer ID, maka di sini akan menjadi on customer ID, A titik customer ID dan B titik customer ID. Di sini kita gunakan having ini supaya kita mencari jumlah transaksi yang lebih dari satu. Kita kirim, maka di sini dapat terlihat nama dan customer ID dan jumlah berapa kali mereka bertransaksi. Selanjutnya di sini ada untuk melihat frekuensi pembelian jasa. Di sini ada terdapat dua jasa, yaitu jasa deep clean dan jasa fast clean. Untuk jasa deep clean di sini dengan ID jasa 65432, fast clean 87654. Di sini kita menggunakan join lagi dan kita mengambil di tahun 2023 dengan jasa fast clean dan deep clean. Kita run. Lalu di sini terdapat total jumlah yang sudah transaksi deep clean dan juga fast clean.
Selanjutnya di sini kita ada mencari jumlah metode bayar yang paling diminati oleh customer setiga. Ini kita menggunakan sintaks join lagi. Kita order by. Di sini fungsinya order by itu adalah untuk melihat di sini order by untuk mengorder jumlah transaksi. Di sini kita juga bisa melihat tidak hanya satu tapi juga bisa beberapa dengan menghapus limitnya. Nah, kini akan diorder jumlah terbanyak dari jumlah transaksi. Lalu yang terakhir itu ada berapa banyak barang yang telah disuplai oleh customer yang ditampilkan di setiga. Di sini kita menggunakan sintaks yang sama yaitu join juga, dan ini fungsi dash di sini adalah untuk mengurutkan dari yang paling atas. Kita kirim, maka kita bisa melihat supplier 3 lah yang dapat memberikan jumlah barang terbanyak di setiga. Saran dan kesimpulan, studi kasus ini juga memuat kiprah mahasiswa UKSW dalam mendukung setiga dalam mengimplementasikan sistem database. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, melacak penjualan dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pencatatan. Sistem database yang menyediakan akses cepat dan akurat ke informasi bisnis penting. Kesuksesan Setiga selama 5 tahun terakhir menunjukkan perlunya terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Dalam pembuatan rancangan sistem basis data, kami menghadapi situasi yang belum pernah kami alami sebelumnya dengan harus mendesain rancangan yang memiliki 2 detail transaksi untuk jasa dan produk. Dalam pembuatan data transaksi sebanyak 500 data, karena sebelumnya owner tidak dapat mencatat transaksi, maka kami membuat sendiri data 500 transaksi, yang mana kami menggunakan bantuan ChatGPT dalam menggenerate data time seperti yang kami butuhkan dan untuk menggenerate alamat dari customer dan nomor telepon. Selebihnya kami menggunakan data asli seperti nama, dan dalam pencocokan data transaksi kami lakukan 1:1, yang mana karena kekurangan literasi mungkin ada cara yang lebih cepat, tapi kami belum menemukan solusi. Untuk penginputan data ke SQL kami menggunakan GUI dari Excel CSV. Mungkin ada beberapa cara lebih cepat lainnya, tapi kami belum menemukan solusi yang lain. Kesulitan waktu supaya bisa masukkan semua file tanpa error, tetapi setelah dicek data tetap terimpor semuanya. Yang kami sadari ketika 500 data di select sudah mulai terlihat adanya load yang sedikit lebih lama daripada data transaksi yang di bawah 50 data. Dan ini membuat kami berpikir apakah ada yang salah dengan dosen kami pernah bilang jika data sudah agak banyak dan terlihat ada load yang cukup lama, maka desain basis data kami kurang. Dan kami memahami akan keterbatasan kami, dan kami berharap semoga kedepannya setelah menerima mata kuliah yang lain kami dapat meningkatkan kemampuan dan perancangan basis data kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.